Sejarah Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di dunia yang dibangun pada abad ke-8 Masehi. Karena kemegahan dan keindahannya, pada tanggal 13 Desember 1991, UNESCO memasukkan Candi Borobudur ke dalam daftar situs warisan dunia dan masuk dalam kriteria budaya. Terdapat sejarah panjang tentang berdirinya Candi Borobudur. Diperkirakan dibangun pada masa dinasti Sailendra di Jawa Tengah, 760 sampai 830 Masehi. Proses pembangunannya diperkirakan 75 sampai 100 tahun dan dinyatakan selesai pada masa pemerintahan Raja Samaratungga. Berdasarkan penelitian, mulanya Candi Borobudur adalah sebuah rancangan stupa tunggal yang sangat besar memahkotai puncaknya. Namun karena takut adanya longsor dan berbahaya, maka dibongkarlah stupa besar tersebut. Dan dibangunlah 3 barisan stupa kecil dan 1 stupa induk seperti sekarang. Menurut bukti-bukti sejarah, Candi Borobudur sempat ditinggalkan pada abad ke-14 dan beberapa abad kemudian sempat tidak diketahui keberadaannya. Dalam sebuah prasasti, yakni Prasasti Kalkuta, tertulis sebuah kata Amawa yang berarti lautan susu. Kata tersebut kemudian diartikan sebagai lahar Merapi. Di sini muncul dugaan bahwa hilangnya Candi Borobudur akibat tertimbun lahar dingin Gunung Merapi. Kemudian pada masa kolonial Belanda, Thomas Stamford Raffles yang ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal Inggris di Jawa memiliki minat istimewa terhadap sejarah Jawa. Pada tahun 1914 saat inspeksi ke Semarang, ia mendapat informasi mengenai adanya sebuah bukit yang dipenuhi bebatuan berukir yang berada jauh di dalam hutan. Karena terhalang tugasnya sebagai gubernur, ia kemudian mengutus Cornelius, seorang insinyur Belanda, untuk menyelidiki bukit tersebut. 2 bulan kemudian, Cornelius beserta 200 bawahannya menebang pepohonan dan semak belukar yang tumbuh di Bukit Borobudur. Kegiatan tersebut dihentikan karena ancaman longsor. Ia melaporkan penemuannya kepada Raffles, menyerahkan berbagai gambar sketsa Candi Borobudur. Meskipun penemuan ini hanya menyebutkan beberapa kalimat, tetapi Raffles dianggap telah berjasa atas penemuan kembali monumen ini. Pada tahun 1835, seorang pejabat pemerintah Belanda bernama Hartman meneruskan kerja Cornelius. Akhir tahun 1865, seluruh bagian monumen telah tergali dan terlihat. Minatnya pada Borobudur lebih bersifat pribadi daripada tugas kerjanya. Ia tidak menulis laporan kegiatannya, secara khusus beredar kabar bahwa ia telah menemukan arca Buddha besar di stupa utama. Pada tahun 1842, Hartman menyelidiki stupa utama, tetapi temuannya tetap menjadi misteri karena bagian dalam stupa ternyata kosong. Proses penelitian Candi Borobudur oleh pemerintah Hindia Belanda terjadi selama puluhan tahun. Dalam waktu yang cukup lama, Candi Borobudur sempat menjadi korban keserakahan para penjajah. Bagian candi telah menjadi cindera mata dan pendapatan bagi pencuri serta kolektor pemburu artefak. Salah satu bagian yang paling banyak dicuri adalah kepala arca Buddha. Sehingga kini, Candi Borobudur banyak ditemukan arca Buddha yang tanpa kepala. Kegiatan penjarahan artefak tersebut terus berlanjut hingga akhirnya muncul niatan pemerintah kolonial untuk menjaga, melestarikan, dan memugar Candi Borobudur. Dan proses pemugaran ini terjadi pada tahun 1900 Masehi. Dibentuklah komisi yang terdiri atas 3 pejabat untuk meneliti monumen tersebut, yang terdiri dari seorang sejarawan seni yang bernama Brandes, tentara Belanda yang bernama Yudor Panjat, dan insinyur ahli konstruksi yang bernama Van de Kar. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah beberapa kali melakukan pemugaran meski berskala kecil.
Tahun 1960, Indonesia meminta kepada masyarakat internasional untuk melakukan pemugaran besar-besaran terhadap Candi Borobudur untuk melindungi monumen ini. Pemerintah kemudian bersama UNESCO mengambil langkah perbaikan terhadap keseluruhan candi. Proyek pemugaran ini dilakukan tahun 1975 hingga 1982. Borobudur mencerminkan keagungan kebudayaan Nusantara, berdiri kokoh di bumi Nusantara sebagai wujud kesentosaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.